lalu maki yang saya nggak perlu sebut. Beta pun ayam mesti tembak kakak apa? Bapak saya dengar di dalam pakai tembakan sis angin itu kan. Ayam langsung kluk mati, udah ngamuk. Pas bapak saya dengar, bukannya bapak saya bantuin dia, bapak saya gini. Sini. Dia garuk-garuk kepala. Oh, sekarang mati. Dia bikin itu ayam mati bapak. Oh, jari main sampai di beta punya jari main. Jadi saudara, jari mainnya kakak angkat saya harus ketemu sama jari main bapak saya. Maju lagi. Maju. Nih, anggap saya ini bapak saya. Kurang dekat. Tadi usia dari apa? Mama ki bapak. Di dalam rumah ini sebelum mama ki. Iya bapak. Maju. Dia sudah takut mau dipukul gitu. Dia yang salah, bukan beta gitu. Maju lagi. Maju. Belum lihat ujung jari. Jadi ujung jari mai itu jari telunjuk harus ketemu dengan jari bapak saya. Baru bapak saya bilang gini, masuk bawa kolong. Karena kamu tahu kesalahan kamu apa? Maki bapak, masuk bawa kolong. Bawa kolong tempat tidur sampai malam. Gak boleh dikasih makan. Nah saudara, anak siapa sih yang gak begini kalau digituin sama bapak? Bapak saya tentara, jadi didikannya kayak gitu. Jadi saudara, satu ketika kami nonton Kasino Intro. Dulu kan film itu lucu banget ya. Jadi kalau kita udah duduk nonton seru banget ketawa. Jam 9 itu bagi bapak saya itu udah jam 12 Jakarta tuh udah harus tidur. Jam 9 kami harus tidur, tapi kami masih nonton ketawa ngakak sampai gak putus-putus. Bapak saya cuma santai masuk keluar dari kamar karena televisinya dekat pintu kamar. Dia buka langsung dia kasih mati. 1, 2, 3 udah jam 9 bawa masuk di bawah kolong bukan di atas. Dia ngasih kita. Karena apa saudara? Dia bilang jam 9 itu udah jam tidur kita masih nonton. Makanya kami dalam rumah panggil dia Makrum. Saudara tahu Makrum? Bapak Makrum yang dulu main film. Semua serba pakai waktu. Kamar mandi 2 menit. Padahal kita masih mau buang air. 2 menit harus keluar kalau enggak. Makrum. Maksum. Nah saudara. Jadi sampai segitunya. Itu warisan yang saya rasa dikasih sama bapak saya itu. Makanya untuk ngeluarin kata-kata makian itu saudara, lidah ini udah gak bisa. Dari dulu memang gak bisa maki saya. Lah kalau ketemu sama orang Ambon. Saya pulang ke Ambon ketemu sama teman-teman sekolah yang per begini yang suka minum saudara. Dulu mereka teriaknya kayak gitu. Sekalipun mereka udah kepala sekolah, udah ada yang jadi dokter gitu. Teriaknya masih begitu. Wah, hamba Allah. Mereka manggil saya hamba Allah di sana. Hamba Allah. Hari supaya gagai begitu tuh. Hari gagai. Kayak Jakarta kasih putih ale pungkuli kah? Bersih ya, kita baca nanti. Sekolah belum? Begitu. Ya sudahlah, mana satu lah. Mana lagi laki ganteng apa? Oh, orang Filipina. Jadi candaan kita begitu. Tapi disertai diawali dengan makian dulu. Nah, saudara hati-hati. Siapa di sini masih tukang maki? Jangan nggak tangan Tuhan Yesus tahu. Siapa suka sumpah orang, sumpah orang. Intimidasi. Jangan wariskan itu untuk anak-anak kita. Cukup wariskan tentang hal yang baik. Belum ada kata terlambat. Bentuk otak anak-anak kita menjadi otak yang benar-benar berkualitas. Bentuk pikiran mereka menjadi pikiran yang berkualitas. Jangan ke anak dulu, samping kiri kanan. Dan saya lebih mengecilkan. Kalau kita belum bisa ke anak, samping kiri kanan pasangan kita. Kalau banyak belum pasangan ya. Kalaupun tidak ada pasangan, saudara harus bisa mengasihi diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Wah, keren sampai di sini saudara. Berdamai dengan diri sendiri, menerima diri sendiri. Semua hal tentang diri saudara sendiri punya nilai di mata Tuhan. Berdamai dengan itu dulu. Sehingga saudara bisa dengan orang lain saudara aman.
Di dalam pikiran saudara, jangan memproduksi sesuatu yang salah. Misalkan saudara mau marah orang, pikir dulu di kepala ini, apakah orang itu tersinggung atau tidak. Saudara mau maki orang, pikir dulu, saudara itu lulusan apa? Saudara anak Kristen atau orang Kristen atau bukan? Saudara ahli waris kerajaan surga atau bukan? Saudara sudah bertobat atau belum? Sudah basah roh atau tidak? Pikirkan itu dulu, baru saudara memproduksi kalimat-kalimat yang bermutu di lidah saudara. Jangan mewariskan sesuatu yang bisa merugikan orang lain dalam pengertian kata-kata karakter seperti jangan. Tapi wariskan sesuatu yang spesial buat orang lain, sekalipun saudara tersakiti. Kemarin saya sampai WA untuk satu orang itu, saya bilang begini, waktu kita ngomong, saya bilang, jaga hati dan tunjukkan kualitas hati kamu, karena saya tahu hati orang itu luar biasa. Nah, ini adalah nilai yang memang kita harus bicara untuk orang yang terluka, saudara. Siapapun, saudara ketemu dengan siapa saja, kalimat-kalimat seperti ini yang saudara harus sampaikan. Jangan sampai ketika saudara bertemu dengan teman-teman saudara kemudian ada terjadi keributan, kemudian saudara bilang, iya, saudara nama-nama bumbu. Orang di Amsal bilang sama, pencemooh sama-sama ketemu dengan saudara yang tadinya tidak suka mencemooh, ketemu dengan orang pencemooh, akhirnya mencemooh. Nah, tapi saudara harus bisa memproduksi sesuatu di dalam pikiran saudara bahwa saudara adalah anak Tuhan yang harus menghasilkan kata-kata mutiara surga. Oh, keren. Jadi saudara harus ngomong, ya sabar, Tuhan Yesus akan menyelesaikan. Oh, tenang, kamu punya berkat. Tenang, besok kamu pasti diberkati. Sekalipun tidak, setidaknya hari itu dia terhibur. Itu adalah warisan. Jadi hidup kekristenan saudara saya harus mewariskan sesuatu yang benar, diproduksi dari pikiran, sehingga firman Tuhan di bagian lain dia bilang apa yang kita bisa melihat orang itu dari buahnya. Dari buahnya apa? Dari cara hidupnya. Apa yang saudara produksi di kepala saudara, saudara keluarin, itulah saudara. Nah, supaya tidak seperti itu harus berdamai dengan diri sendiri, terima diri sendiri, manis-manis dirinya. Caranya seperti apa? Mau masuk firman Tuhan di dalam hidup, di pikiran. Cuci otak dengan firman Tuhan terus. Kalau saudara yang mungkin malas-malasan saudara baca firman, hari ini bertobat saudara. Saya bilang kalau berat untuk saudara baca firman, baca di Amsal. Jangan terlalu banyak dengar YouTube firman Tuhan dari hamba Tuhan. Pengalaman saudara secara pribadi itu lebih baik daripada saudara mendengar apa kata orang. Perjumpaan saudara dengan Tuhan itu lebih baik daripada saudara mendengar apa kata orang. Jadi kalau saudara baca firman, itu saudara sementara berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sementara mau mewariskan sesuatu yang baik buat saudara. Itu yang saudara harus. Yang di YouTube itu boleh, nggak dilarang menguatkan saudara. Tapi ada baiknya saudara baca lalu saudara mulai catat sedikit. Wah, ternyata Tuhan bicara untuk aku sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganmu. Berarti Tuhan itu membawa sukacita. Berarti Tuhan itu perlindungan. Iya sih. Amin. Itu seperti itu aja. Sekalipun saudara sudah sering banyak dengar di Tuhan mewariskan sesuatu buat saudara ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Itu yang paling terakhir tadi adalah warisan yang harus saudara tinggalkan adalah pertama iman, nilai-nilai kekristenan. Yang kedua menanamkan iman itu, kemudian menjadi teladan. Dan yang paling terakhir saudara harus punya prinsip metanoia. Bahasa Yunani adalah perubahan pikiran. Artinya kalau saudara punya pikiran benar, tadi saya singgung lagi, semua yang keluar secara eksklusif dalam pikiran saudara pasti benar. Pikirkan itu, lakukan itu, hidupi firman Tuhan ini, bahwa semua yang saudara lakukan
Semua yang benar, semua yang baik, sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Metanoia itu. Filipi 4 ayat berapa? Berapa? Yang kencang? Nah, coba Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Next. Bukan. Bapak Gembala salah. Saya tutup dengan bagian firman Tuhan ini, saudara. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Metanoia harus berubah. Pikiran saudara harus berubah. Sehingga yang saudara wariskan adalah iman, nilai-nilai kekristenan, integritas, kasih, kelemah lembutan. Lalu saudara mulai tanamkan untuk anak cucu saudara. Kemudian jadi teladan di sana. Mengisi botol yang kosong dengan sesuatu yang baik. Sehingga anak-anak saudara, semua orang di samping saudara mengalami kepenuhan. Itu yang disebut berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saja kita semua bangkit berdiri. Terima kasih. Mari naikkan syukuri hadapan Tuhan, berdamai dulu di hati saudara, baru saudara masuk dalam perjamuan. Naikkan syukuri hadapan Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Biarlah hamba mengalami kepenuhan kasih, kepenuhan roh, berbahagia pikiran hati hamba Tuhan. Ampuni jika dalam hari ini ada kesalahan yang berbuat, maupun hari kemarin yang menyakiti siapapun Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
perjamuan seidangan dengan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyelesaikan hidup kami kembali kepada relmu, ke dalam kudus Tuhan. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, setiap orang yang menyakiti hati kami. Kami mengampuni orang-orang yang mengintimidasi kami. Kami mengampuni setiap orang yang merusak pikiran kami. Kami mengampuni semua orang Tuhan yang mengusik kehidupan kami. Kami melepaskan pengampunan bagi mereka. Dan kami juga minta ampun di hadapan Tuhan jika semua tindakan kami apapun itu Tuhan membuat orang lain tersandung. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdamai sehingga kami layak masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini besok keadilan-Mu. Terima kasih merayakan kami sehidangan dengan
Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini kami mewariskan bagi semua orang yang ada di sekitar kami, terlebih khusus dalam rumah tangga kami masing-masing, dan paling khusus untuk diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk bungkus benih ini. Kami semua berdua, kami semua saling mengasihi, karena visi kami tahun ini adalah hidup rukun. Maka kami harus selalu hidup rukun Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kami merayakan ulang tahun nanti di tanggal 9 Juni. Tuhan jaga kami semua, Tuhan jaga hati kami, jaga sikap hidup kami, jaga lidah kami supaya kami tidak salah bicara. Sebab Tuhan di acara-acara seperti ini ada banyak sekali Tuhan serangan-serangan, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nazaret untuk bungkus kami semua, kami bisa saling menerima Tuhan satu dengan yang lain, untuk bungkus dengan darah domba Allah yang berkuasa itu, dan buat kami mengendalikan semua pikiran kami Tuhan, sehingga kami tidak memproduksi sesuatu yang salah dalam pikiran kami, dalam kata-kata kami yang menyakiti orang lain, tapi kami benar-benar hidup takluk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga kami semua sehingga tanggal 9 nanti Tuhan. Tuhan tolong kami bertata di setiap pujian kami, setiap acara kami dari awal sampai akhir. Bahkan semua yang bermain musik worship leadership-nya, Tuhan bertata di hidup mereka. Terima kasih jemaat, Tuhan memberkati. Semua persiapan-persiapan kami Tuhan telah mempersiapkan bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur dan mendoakan juga Bung Tio yang sampai saat ini masih dalam pemulihan. Tuhan memberkatinya, Tuhan memulihkan dengan cara Tuhan. Keluarganya Tuhan kuatkan, mampukan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Joy yang baru keluar rumah sakit kemarin dulu. Tetap Tuhan jaga dia. Dia adalah milik Tuhan. Biji matamu Tuhan, bungkus dengan darah domba Allah, masa pemulihannya dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi dia. Terima kasih Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang berulang tahun pun Tuhan memberkati. Semua jemaat yang tidak hadir hari ini pun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami semua di hari ini. Dan kami akan berikan persembahan di hadapan Tuhan. Mari angkat persembahan saudara. Ku percaya janji Tuhan tidak pernah kau tarik jika itu sudah keluar dari mulut. Kau janjikan berkat, maka kami diberkati. Dan berkat ini kami akan kembalikan. 1/10 persembahan syukur atau persembahan lainnya kami akan mengembalikan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati pekerjaan mereka diberkati, keluarga rumah tangga suami istri diberkati, anak cucu diberkati, pekerjaan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Ibu Puji sebagai pengelola keuangan. Tuhan memberkati bersama dengan kedua anaknya, bungkusi dengan darah domba Allah, biarlah mereka memanifestasikan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Demikian pun dengan Ibu Nana sebagai sekretaris, bahkan Pak Rio mendampingi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan dan sementara akan mengerjakan bagi mereka, kami menantikan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tangan semua dan terima berkat. Ibrenai dan sendiri bakal imotai di sini. Tuhan memberkati engkau dengan kasih setia-Nya. Pulang perbuatlah kasih dimanapun engkau berada. Jadi teladan, jadi berkat. Di mana kakimu berada, di situ ada kemerdekaan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amen.
gimana